Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengawali hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah disiapkan oleh Pendeta Iren Lutji M. Mars PhD. Bahan bacaan terdapat pada Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Judul renungan mengenali kehendak Allah. Insanity is doing the same thing over and over, expecting desperately. Kalimat ini dibuktikan oleh Albert Einstein untuk menekankan ketidakmungkinan terjadinya perubahan dan bahkan transformasi dari tindakan atau usaha yang sama, walaupun usaha tersebut dilakukan terus-menerus. Perubahan adalah hasil dari pembaharuan yang dapat dilakukan. Rasul Paulus, sebagai mesti disebutkan dalam ayat di atas, menuliskan tentang pentingnya pembaharuan dalam kehidupan umat percaya di Roma. Pembaharuan macam apa yang dimaksud oleh Paulus? Ayat di atas adalah bagian dari penjelasan Rasul Paulus tentang persembahan yang benar kepada jemaat di Roma. Persembahan yang benar menurut Paulus adalah persembahan kehidupan umat yang berkenan kepada Allah. Kehidupan seperti apa yang hendaknya dipersembahkan oleh umat percaya di Roma sebagai persembahan yang benar? Roma 12 ayat 2 menyebutkan kehidupan yang bercirikan pembaharuan budi sebagai syarat utama. Bagaimana mengalami pembaharuan budi dalam kehidupan sehari-hari? Kemampuan untuk membedakan apa yang benar dan apa yang salah menjadi fokus Paulus dalam penjelasannya tentang pembaharuan budi. Di dalam pembaharuan budi, umat percaya akan dimampukan untuk mengenali kehendak Allah. Kehendak Allah memiliki 3 ciri, yaitu baik, berkenan, dan sempurna. Kemampuan untuk mengenali kehendak Allah di dalam kehidupan kita dimulai dari kesadaran diri. Kesadaran diri ini dipahami sebagai kesadaran moral ketika dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membedakan yang baik dan yang mana yang jahat. Sebagai pribadi Kristen, memiliki kesadaran moral saja rupanya tidak cukup. Kita juga harus memastikan kesadaran tersebut berbuah dalam bentuk kemampuan untuk mengambil tindakan etis yang berkenan kepada Allah. Di dalam kehendak Allah dapat ditemukan kesempurnaan karena Allah sendiri sempurna. Thomas Aquinas bahkan menuliskan bahwa Allah tidak hanya sempurna, tetapi di dalam kesempurnaannya terkandung semua kesempurnaan yang lain. Sebagai bagian dari umat beriman, ada 3 hal yang penting yang dapat kita pelajari lewat firman Tuhan di atas. Pertama, pembaharuan budi adalah proses yang harus dijalani agar mampu memahami kehendak Allah. Pembaharuan budi adalah ciri yang membedakan umat beriman di dunia yang jahat. Kedua, kesadaran moral dan kemampuan mengambil keputusan etis adalah dasar dan ciri pembaharuan budi. Selamat belajar untuk mengawali kehendak Allah, mengenali kehendak Allah lewat pembaharuan budi yang benar. Refleksi, pembaharuan budi adalah proses yang digerakkan oleh kesadaran moral dan diukur oleh kualitas keputusan etis yang berkenan kepada Allah. Pembaharuan budi adalah ciri hidup umat beriman yang berintegritas. Mari kita berdoa. Allah yang maha sempurna, topanglah aku yang berdosa di dalam langkahku di dunia, agar aku dapat memahami kehendak-Mu. Amin.